Shalom, kebenaran hari ini tanggal 6 Agustus 2023, bertema Bahagianya Hidup. Kita tentu menyadari betapa masih jauh perjalanan banyak orang Kristen, termasuk setiap kita. Tetapi kita harus jalan terus, sampai suatu saat kita bisa merasakan betapa membahagiakan pengharapan masuk rumah Bapa. Namun sejak sekarang, kita sudah mulai bisa merasakan kebahagiaan rumah Bapa. Sampai nanti pada waktunya kita masuk rumah Bapa, diakui sebagai anak-anak Allah, pangeran-pangeran kerajaan surga, putri-putri kerajaan surga. Betapa itu membahagiakan. Kita harus dapat merasakan hal itu. Kalau kita belum merasakan, berarti kehidupan rohani kita belum matang. Memang, kita semua masih terus di dalam proses, tetapi sejatinya kita sudah mulai bisa merasakan betapa bahagianya masuk rumah Bapa, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kebahagiaan itu sudah ada di dalam hati kita. Mari kita melihat dengan jujur, betapa tragisnya hidup ini, betapa tragisnya. Mungkin hidup kita secara pribadi tidak tragis, ekonomi kita baik, rumah tangga kita juga tidak bermasalah. Tapi melihat kehidupan manusia di sekitar kita, betapa tragisnya. Betapa membahayakannya dunia hari ini. Karenanya, kita yang menghayati tragisnya hidup, kita berusaha menangkap sebanyak mungkin orang masuk kerajaan surga. Bukan untuk denominasi gereja kita, atau supaya kita dapat uang, atau supaya kita dapat nama besar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, bukan begitu. Kita memikirkan bagaimana orang-orang bisa diselamatkan. Maka, semua kita harus jadi saksi, tidak melalui perkataan yang menghasilkan perdebatan, tetapi melalui perbuatan kita. Mulut tidak usah banyak bicara. Di media sosial tentu juga tidak perlu berkoar-koar, tetapi diam dan senyap seperti Allah kita juga senyap, the silent God. Tetapi tindakan kita tidak senyap, perbuatan kita tidak senyap. Kita bergerak terus untuk bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan surga. Kita pikirkan bagaimana anak-anak mulai mengenal Tuhan sejak dini. Kita perhatikan sekolah minggu. Kita perhatikan pendidikan umum yang bisa kita capai. Kita persiapkan orang-orang muda untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berapapun harganya, seberapapun susah dan beratnya kita lakukan. Dan ini akan membuat kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam batin kita. Kita bisa menembus batas kehidupan yang belum pernah kita tembus, yaitu kebahagiaan kita mengingat kemuliaan bersama Tuhan. Kebahagiaan mengingat kerajaan surga. Tentu, jika kita memilih hal ini, kita tidak boleh menyentuh dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Orang boleh mengatai kita apapun, kita tidak boleh terganggu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan kebencian yang terpendam pun tidak. Sebab masing-masing orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak bertanggung jawab kepada manusia manapun, termasuk terhadap kita. Bahkan, ketika kita disakiti, dilukai, atau ditindas, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan yang berhak membalas, Tuhan yang menjadi hakim. Kekudusan kesucian harus kita perjuangkan dari detik ke detik, dari menit ke menit. Kita selalu serius menjalani hidup, serius untuk mengikat mulut, tidak mengucapkan kata yang tidak patut, atau jari-jari kita tidak menulis apa yang tidak patut di media sosial. Ingat, pikiran kita harus terus kita bersihkan dari hal-hal yang najis, dari kebencian, dendam, perzinahan, percabulan, atau keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semua harus kita jaga. Kita yang menjaganya, bukan Tuhan. Tuhan melengkapi kita dengan firman dan Roh Kudus yang menuntun kita. Tapi kita sendiri yang harus menjagai pikiran kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
Kita bukan hanya tidak melakukan dosa-dosa secara fisik, tapi juga taman hati kita harus kita jaga. Dan itu menjadikan keasyikan kalau kita sudah menjalani itu. Lalu nanti berkembang dengan adanya kerinduan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Artinya supaya jiwa-jiwa juga melakukan hal yang sama yang kita lakukan, menjaga kekudusan untuk mempersiapkan diri menghadap takhta pengadilan Tuhan. Kita bisa melihat surga di dalam batin kita. Kita bisa merasakan kebahagiaan. Hanya kita tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka kalau kita tidak berwajah sama dengan Dia. Kita harus meminta petunjuk Roh Kudus. Apakah kita telah memiliki wajah Tuhan di dalam hidup kita? Jika tidak, kita harus berjuang mumpung masih ada kesempatan. Ingat, berharganya hidup ini bukan karena kita bergelar tinggi atau banyak gelarnya. Berharganya hidup ini bukan karena kita punya fasilitas, harta, rumah, mobil, dan lain-lain. Berharganya hidup ini bukan karena kita menjadi pejabat tinggi dan punya kekuasaan. Bukan karena kita cantik, ganteng. Bukan karena kita punya rumah tangga yang harmonis. Bukan karena kita sukses dalam karir. Bahagianya hidup ini adalah karena kita berjalan bersama Tuhan. Bernilainya hidup ini adalah karena kita terus mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan dan kesucian, layak masuk ke dalam rumah Bapa, sehingga hal itu menjadi pengharapan dan sukacita kita. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.